Halo semuanya, assalamualaikum. Di video kali ini saya akan ngebahas manfaat saffron untuk anak-anak. Buat kalian para mama, ibu-ibu, simak video ini ya. Oke, jadi di video kali ini topik saffronnya untuk anak-anak ya, adik-adik. Ini saya sudah buatkan sampelnya. Ini sih mau saya minum sendiri sebenarnya, cuma buat sampel buat kalian yang para mama yang ingin ngasih saffron ke anak-anaknya. Ini hanya buat sampel, dan buat anak-anak itu cukup 1 minggu 1 kali aja. Ini tadi saya nyeduhnya dengan 3 helai saffron, airnya ya segini. Jadi kita langsung masuk aja ke manfaat saffron untuk anak-anak ya. Ini juga bisa untuk bayi ya adik-adik. Jadi buat kalian yang punya bayi usia 6 bulan pun dapat diberikan ASI 1 helai aja, dicampur dengan susu ASI sama botol begitu loh. Dan manfaat yang pertama adalah saffron untuk anak-anak itu menjaga kesehatan hati. Ini terutama buat pasien yang mengalami kanker hati, untuk mengobati masalah penyakit hati gitu loh. Kemudian yang keduanya adalah meredakan sakit perut dan masalah lambung. Itu kan sering terjadi pada anak-anak ya, mungkin entah karena sering jajan di luar, atau juga karena makan berlebihan, atau juga makan yang enggak pada tempatnya. Nah, saffron memiliki sifat astringen yang membantu detoksifikasi dan meredakan sakit perut. Caranya adalah dengan campur saffronnya itu 1 helai atau 2 helai dengan susu hangat, terus diminumkan ke anak-anak. Itu akan bisa menenangkan otot anak-anak, dan juga dia bisa menaikkan mood anak-anak gitu loh pemirsa. Jadi kan anak-anak kan ada yang rewel terus gitu loh, yang ngamukan, dan kita sebagai orang tuanya kan nggak jelas harus ngapain. Cobalah mungkin diberikan sedikit saffron campur dengan susu atau dengan teh, dicampur sedikit madu, kemudian diminumkan, menaikkan moodnya anak-anak. Kemudian manfaat selanjutnya adalah membantu masalah insomnia, karena manfaat saffron untuk anak-anak juga selain untuk orang dewasa. Ini kan dapat mengatasi masalah insomnia. Saffron dapat membantu memperbaiki gejala depresi pada anak-anak, karena salah satu gejala depresi baik anak-anak maupun orang tua adalah masalah insomnia. Itulah pentingnya mengapa kita orang dewasa juga perlu mengkonsumsi saffron untuk memperbaiki insomnianya. Anak-anak pun juga sama. Kemudian manfaat selanjutnya adalah membantu penglihatan anak menjadi lebih baik. Salah satu unsur saffron itu dapat memperlambat degenerasi retina. Saffron dengan senyawa yang penting untuk penglihatan yang baik bagi anak-anak. Dia akan membantu menjaga penglihatan anak-anak itu menjadi tetap lebih baik begitu loh. Kemudian selanjutnya yaitu untuk meningkatkan kesehatan otak. Sifat antioksidan dan antiinflamasi dalam saffron itu dapat membantu berbagai masalah sistem saraf. Begitulah pemirsa. Jadi dia itu bisa membantu kesehatan otak ya dan sarafnya. Jadi dengan begitu bisa membuat dia lebih baik lagi. Begitulah Beb. Kemudian manfaat selanjutnya juga membuat tulang anak-anak itu jadi lebih kuat. Apalagi masa anak-anak itu kan masa pembentukan tulang ya pemirsa. Itu sangat penting sekali. Dan karena saffron ini bisa meningkatkan penyerapan kalsium yang membantu membangun tulang lebih kuat pada bayi dan anak-anak, karena masa pembentukan tulang itu kan pada masa anak-anak, bayi dan anak-anak. Kalau sudah pada usia tertentu tulang itu sudah nggak bisa bertambah lagi. Itulah makanya kenapa kalau pada usia tertentu itu sudah nggak bisa, tinggi badannya itu sudah nggak bisa, karena memang sudah mentok gitu loh. Manfaat selanjutnya juga sangat bagus untuk kekebalan tubuh. Jadi bisa mengatasi demam pada anak, asma dan batuk, juga sangat efektif mengobati masalah pernafasan pada anak-anak. Kan banyak ya anak-anak yang bentar-bentar batuk-batuk, bentar-bentar masalah kadang sampai sesek. Nah itu cobalah dikasih saffron dengan minuman air hangat, tambahkan sedikit madu, insya Allah ini bisa untuk meningkatkan kekebalan tubuh anak-anak. Kemudian selanjutnya juga menjaga kebersihan gigi dan
gusi pada mulut anak. Ini terutama untuk anak-anak yang belum bisa gosok gigi ya pemirsa, karena mereka kan belum bisa gosok gigi, jadi mereka itu belum tahu kesehatan mulut dan gigi. Jadi ini saffron itu bisa mengurangi peradangan dan rasa sakit pada mulut. Dan pada bayi yang belum keluar gigi, kalian bisa menggosok-gosokkan saffron pada gusinya. Ini untuk membantu menjaga lidah dan bayi itu tetap bersih, begitu loh. Kemudian manfaat yang selanjutnya itu dapat membantu menyembuhkan luka bakar pada anak-anak. Jadi karena saffron itu secara signifikan itu dapat membantu luka bakar dibandingkan dengan luka bakar yang diobati dengan krim. Saya ulangi lagi, saffron secara signifikan dapat membantu luka bakar dibandingkan luka bakar yang diobati dengan krim. Jadi lebih ampuh dengan saffron ketimbang dengan obat yang krim, begitu loh pemirsa. Dan pada intinya saffron ampuh dalam mempercepat penyembuhan luka bakar pada anak-anak. Kemudian selanjutnya saffron juga merupakan antiinflamasi untuk anak-anak yang dapat membantu mengurangi pembengkakan dan peradangan dalam tubuh. Yang terakhir, saffron bisa meningkatkan daya tahan tubuh, ampuh untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada sel dan membuat anak jadi jarang sakit-sakitan. Begitulah pemirsa. Jadi meningkatkan daya tahan tubuh itu bukan hanya orang dewasa, tapi terutama anak-anak juga penting sekali, karena mereka kadang-kadang anak-anak kan jadi mudah sering ya dari anak-anak kita yang terutama yang batita gitu loh. Karena saya sini juga punya cucu yang batita. Jadi mereka kadang itu bentar-bentar itu sakit, bentar-bentar itu demam, bentar-bentar itu batuk, bentar-bentar itu badannya anget gitulah. Itulah karena memang mungkin daya tahan dan kekebalannya tubuhnya mungkin pada saat-saat tertentu itu berkurang. Jadi intinya sebelum kalian mau memberikan saffron pada anak-anak, terlebih dahulu jangan lupa yang paling penting adalah konsultasi dulu ke dokter, karena nanti kalau kata dokter sudah mengizinkan anak boleh mengkonsumsi saffron, baru kalian bisa memberikan saffron tersebut pada anak-anak. Yang paling utama adalah dokter kan lebih tahu tentang kesehatan anak, jadi konsultasikanlah dulu ke dokter, baru setelah dengan begitu jadi tahu berapa dosis yang harus diberikan, mungkin 1 helai atau 2 helai. Begitulah ya, demikian sharing saya di video saffron untuk anak kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Wassalamualaikum.